Ini adalah motor Suzuki ganteng yang langka banget di Indonesia. Selamat datang di Gas Motorcycle. Nah, di sini ada 3 motor JDM yang beneran baru nyampe di Indonesia, ganteng-ganteng, canggih-canggih, dan kita mau coba bahas satu persatu, teman-teman. Mulai dari yang ini dulu nih. Kalau Honda CB punya anak, kira-kira ini dia nih anaknya, teman-teman. Dulu di Indonesia terkenal dengan CB 125, CB 2,5, ya kan. Terus habis itu udah lama berhenti, nggak ada sampai sekarang. Nah, ini adalah penerusnya Honda CB tersebut, teman-teman. Honda bikin motor ini karena mereka ngeliat, oh ada market baru nih yang dimulai sama RE atau Royal Enfield 3,5, teman-teman. Makanya kenapa mereka bikin bentukannya dan mesinnya pun itu memang untuk bersaing di kelas itu, teman-teman. Nah, ini sekarang namanya udah bukan CB lagi. Sekarang namanya adalah Honda GB 350. Dan ini bikinan Jepang, teman-teman. Jadi secara desain motor ini memang klasik banget. Klasik modern lah ya. Dari suspensi depannya yang teleskopik, bukan yang upside down nih kan, emang bentuk keasikan banget. Lampunya bulat yang udah full LED, lampu sennya juga bulat ya kan. Ini emang beneran dibuat untuk bersaing di kelasnya si RE 3,5 itu, teman-teman. Ini motor sebenarnya dulu pernah di launching dengan nama CB 3,5, tapi setelah itu motor ini berubah nama menjadi GB 3,5. Dan seperti gue bilang, ini masih bikinan Jepang. Jadi ada beberapa stiker-stiker juga yang khas Jepang, teman-teman, ya kan. Kalau ngeliat motor ini emang jarang banget, mungkin bisa dibilang di Indonesia nggak gitu lazim. Gue nggak tahu lagi ada apa enggak unitnya, ya kan. Tapi di Gas ini ada beberapa unit yang bisa kalian beli. Ini motor dari semenjak dulu launching, gue udah pengen banget nyoba lihat, pengen tahu kayak gimana. Tapi baru kesampaiannya sekarang, teman-teman. Nah, mumpung ada nih, coba kita pretelin yuk. Terutama dari sisi desainnya. Desain, kita coba bahas desain mesinnya, teman-teman. Tuh, desain mesinnya bener-bener klasik banget ya kan. Ini bener-bener masih air cooled, jadi mesinnya dibikin bener-bener seklasik itu, ya kan. Crankcase-nya ada chrome-nya, tuh ada tempat buat penutup ala-ala penutup karbu. Kisi-kisinya ada hitam, terus ada yang dicat chrome-nya di sini. Jadi secara desain mesin pun ini emang dibikin klasik banget. Terus juga dari tangki, terus cover samping, ya kan, sampai joknya yang warna coklat ini, terus behel belakang yang masih tubular gini kan. Ini emang bentukannya seklasik itu, teman-teman. Basic banget memang GB 3,5 ini, nggak banyak perintilan-perintilan teknologi ataupun elektronik lainnya, karena emang mengejar market sesimpel itu, teman-teman, ya, mengutamakan desain klasik. Ini coba kita dudukin deh ya. Ini motornya terasa enteng ya, untuk 3,5 terasa enteng. Koplingnya enteng banget. Tuh, 1 jari bisa loh koplingnya. Terus juga nggak terlalu tinggi, ya kan. Ini bentukannya klasiknya dapat banget sih. Tuh. Ini kalau kalian pengen nyari Honda yang masih bikinan Jepang, ya kan, dan yang masih cc-nya cukup gede, ini bisa menjadi salah satu opsi nih, teman-teman. Tuh, cakep loh bentukannya, udah double disc brake, ya kan, knalpotnya cakep. Depan juga ada pakai Nissin. Overall sih secara looks ya, si GB ini emang klasik banget. Dan di sini ada beberapa tipe, ada yang klasik kayak begini dan ada satu lagi yang lebih klasik lagi, ya kan, yang pakai cover suspension. Terus ada sedikit perbedaan di warna, di fender juga. Tapi overall bentukannya cocok buat kalian yang mencari motor klasik tapi mesinnya modern. Lampu belakangnya aja klasik banget tuh, lampu sen bulat, terus ada lampu belakang begini yang dibalut plastik chrome gini. Udah lama sih nggak ngeliat bentuk lampu belakangnya begini, teman-teman. Kalau mau lebih klasik lagi mungkin ini sebenarnya merah, terus ini kiri kanannya kuning kali ya. Tapi begini aja udah klasik banget. Nah, kalau secara desain lagi, peleknya memang bukan pelek jari-jari, teman-teman. Peleknya ada pelek casting, tapi yang looks-nya itu hampir kayak pelek jari-jari. Gue mikir nih kalau misalkan ini beneran pelek jari-jari, itu klasiknya dapat banget, teman-teman. Pol banget klasiknya. Tapi begini aja bentukannya cakep. Kalau kalian suka apa enggak sama Honda GB 350? Kalau kalian pikirnya adalah Honda XADV,
kalian salah besar. Karena ini adalah Honda NT 1100, motor touring berbasis dari Afrika Twin. Iya bener, motor ini menggunakan mesin 1100 dari Afrika Twin. Cuman bentukannya udah bukan yang off-road enduro lagi. Karena ini bentukannya sudah bener-bener touring untuk jalanan, teman-teman. Ini juga motor yang tidak banyak di Indonesia, keluarga dari NT ini. Kalau yang Afrika Twin 1100-nya lumayan banyak. Tapi kalau yang ini sedikit, teman-teman ya. Gue bakal baru pertama kali ini ngeliat motor ini. 1100 cc gede banget, cuma surprisingly untuk motor 1100 cc ini cukup rendah, teman-teman. Jadi ini kalau gue naik ya tuh rasanya tidak seberat itu, dan kalau kalian kaki gue napak kiri kanan. Jadi ini untuk yang tinggi 173 kayak 173 167 jadi buat yang tinggi 167 kayak gue gini tuh gak usah takut, karena ini ternyata tidak sebesar itu, teman-teman. Tuh. Dan kalau kalian lihat lagi, nggak ada koplingnya di sini. Karena motor ini sudah matic, teman-teman. Tapi beda sama matic kebanyakan yang kita pahami di sini. Kalau di sini kan motor matic tuh banyaknya adalah CVT. Nah ini adalah motor matic DCT, teman-teman. Jadi dual clutch transmission. Jadi sebenarnya di dalam sini ada 6 gigi kayak motor biasa, ada 6. Cuman dia ada modul untuk menjadi motor otomatisnya. Jadi kalian bisa tetap milih gigi kayak motor manual, tapi kalau masukin ke drive biasa aja juga tetap bisa, teman-teman. Nah ini karena ini mesinnya basisnya dari Afrika Twin, jadi juga transmisinya kayak yang ada di Afrika Twin. Motor dengan teknologi seperti ini memang nggak begitu banyak, ada di Honda dan juga setahu gue ada di KTM, teman-teman. Nah ini ya memudahkan banget nih buat kalau misalnya kita mau tanjakan, ya kan, apa yang masih bingung pakai kopling apa dan sebagainya. Ini ngebantuin banget. Gue sendiri pernah ngerasain kalau ini ternyata sebuah teknologi yang ternyata kepake banget, teman-teman. Ini emang motor touring, motor yang gede banget. Jadi kalian dapat 3 box di sini kan. Ya, jadi ini mau bawa barang, mau apapun, semuanya kayaknya bisa masuk di sini. Terus fairing depannya emang gede banget, dan seperti yang kayak gue bilang tadi, lampu depannya emang mirip banget sama XADV. Gue nggak tahu apakah part numbernya sama atau enggak, tapi kelihatannya sih sama banget, teman-teman. Nah, motor ini yang menarik adalah banyak banget tombol-tombol di sini yang bisa kita pencet-pencet gitu, teman-teman. Seperti di sini ada rem parkirnya tuh. Jadi tinggal tarik ke sebelah sana. Tuh. Kepake banget di motor yang seberat dan sebesar ini nih, teman-teman. Ada rem parkir. Terus di sini kalau kalian bisa lihat di sini ada engine start stop. Ya kan? Di sini engine start stopnya. Nah, di sini nih ada otomatis, ada manual, terus bisa D atau N, ya kan? Dan di sini ada tombol untuk cruise controlnya nih, teman-teman. Jadi di sebelah kanan aja udah banyak banget yang bisa dimainin. Nah di sebelah kiri sini lebih banyak lagi nih. Ini bisa buat nyetel lagu, ya kan, ada klakson, terus ada sen juga, ada hazard, ya kan. Tapi yang paling seru adalah tombol ini, teman-teman. Di belakang ada minus, dan di depan sini ada plus. Nih coba kita nyalain. Menarik ya, layarnya ada 2. Di bawah sini yang speed, ya kan, dan juga transmisi. Ini odonya. Tuh NT 1100. Ini layar utamanya gede banget, ya kan? Sebagai bahasa Jepang, ya kan? Tapi kalau beli motor ini harus tahu artinya dulu kali ya. Nah ini banyak banget yang bisa diutak-atik. Tuh, ya kan? Ini ada RPM, ada size-nya, ada tour mode-nya. Cuman Ngerti apa, Bang? Jujur. Tapi kalian bisa lihat layarnya gede banget, teman-teman, ya kan? Jadi ini banyak banget yang bisa diutak-atik di motor ini. Layaknya motor-motor cakram belakang yang ada rem parkirnya, motor ini kaliper belakangnya juga banyak, teman-teman. Ada 2 yang di atas seperti biasa, dan ada 1 di bawah sini yang memang untuk menjadi rem parkirnya aja. Dan ini aktivasinya menggunakan tuas yang tadi ya. Jadi ini bukan hidrolis, tapi tetap masih pakai kabel. Sebenarnya kalau ukuran kalipernya sih kecil banget ya, dan cuma emang 1 kaliper doang. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya kita mau modif motor kita yang double disc brake, mau pakai cakram belakang sebagai rem parkir, sebenarnya bisa nih kalau mau coba ngikutin atau cari pas lepasannya. Dan bintang utamanya adalah motor ganteng satu ini, teman-teman, Suzuki Katana.
Ini motor ganteng banget. Suzuki Katana sebenarnya adalah tipe Suzuki yang udah lama banget, teman-teman. Mungkin dari tahun 90-an, 80-an tuh udah ada ya. Dan bentukannya emang udah unik banget dari dulu. Dan pada tahun 2019, Suzuki tuh launching lagi yang namanya Suzuki Katana satu ini, teman-teman. Nah, sebenarnya kalau dari tahun 2019 sampai sekarang perubahannya nggak gitu banyak ya. Dan motor ini itu sebenarnya GSX 1000 ya, GSX 1000F yang diganti casing menjadi Suzuki Katana kayak begini. Bentukannya emang ada sisi klasiknya, tapi ada sisi modernnya untuk menghormati Suzuki Katana yang terdahulu itu, teman-teman. Jadi yang bikin menarik memang ternyata Suzuki itu Katana nggak cuman di mobil, teman-teman. Jadi ada Suzuki Katana di mobil dan juga Suzuki Katana di motor. Nah yang ini, aduh, dari dulu 2019 pertama kali launching gue masih ingat banget. Ngelihat motor ini tuh gantengnya justru bikin heboh banget ya. Gue baru kesampaian sekarang nih ngelihat langsung Suzuki Katana depan mata gue. Ini koleksinya di gas ini menarik banget sih. Secara desain bentukannya menarik banget, teman-teman. Kenapa sih kalau lampunya bentuknya begini? Karena emang dulu Katana yang asli lampunya kotak. Bahkan dia sempat ada satu generasi Suzuki Katana itu yang lampunya tuh apa istilahnya? Yang kayak mobil, pop up kayak mobil. Itu ada Suzuki Katana kayak gitu, teman-teman. Di Indonesia setahu gue ada 1 atau 2, kalian bisa cek aja. Suzuki yang Katana yang baru ini mereka bikin kayak yang versi pertama. Jadi sebenarnya kotak, cuman ini sekarang sudah menjadi hexagon. Dan ini memang secara fairing, jadi dia fix ya, teman-teman. Jadi lampunya tidak ngikut stang, ya kan. Di sini ada visor kecil, ya kan. Spakbornya, peleknya, remnya Brembo kiri kanan, ya kan, radial mounted. Ini emang motor yang menjual desain ya. Secara desainnya emang cakep banget. Ya, ini tipikal kayak apa ya, BMW R90 gitu kan, yang apa ya, menjual gaya-gaya klasik Triumph gitu. Nah, Suzuki itu masuk di Katana ini, teman-teman. Karena jujur bentukan motor yang kayak begini ya, itu kayaknya cuma ada di Suzuki Katana sih. Setuju nggak kalau gue bilang kayak gitu? Suzuki Katana ini menggunakan mesin 4 silinder 1000 cc, teman-teman. Nah, ini memang dulu Katana itu ada yang 7,5, tapi sekarang Suzuki menggunakan yang mesin basisnya yang 1000. Mungkin ya, kalau misalkan mereka mau upgrade, bikin Katana yang lebih kecil. Sekarang tuh ada Suzuki GSX 8, teman-teman. Jadi sebenarnya mungkin kalau mau ke situ mungkin akan lebih cocok ya. Cuman Suzuki emang sudah lama banget nggak upgrade si Katana ini, tapi tetap dari 2019 sampai sekarang bentukannya masih cakep banget. Kalian bisa lihat bentuk desain bodinya, ya kan, yang unik banget. Terus juga buntutnya yang kepotong separuh di belakang sini, ya kan. Jujur ini motor secara fitur mungkin nggak gitu banyak ya, karena kalau gue lihat itu belum ada cruise control bahkan. Tapi motor ini secara look sih cakep banget. Nah, karena motor ini basicnya adalah GSX 1000F ya, jadi emang yang touring ya. Makanya kenapa posisi ridingnya bukan yang paling sporty, teman-teman. Tuh, jadi dia jatuhnya sih hampir kayak naked bike lah ya. Naked bike, tapi nggak naked-naked banget gitu. Mungkin kalau di Honda tuh CBR yang non double R, teman-teman. Jadi motor fairing tapi lebih tegak, lebih santai. Tuh, posisi kayak begitu. Ini motor juga jarang banget di Indonesia. Gua nggak tahu ada berapa unit. Setidaknya di sini ada beberapa lah ya, yang for sale, ya kan. Jadi kalau kalian kepengen, bisa nih akhirnya punya Katana di Indonesia. Duh, jujur ini ganteng banget motornya. Jadi buat kalian yang kepengen Honda GB 3,5 atau Suzuki Katana atau Honda NT 1100, kontak aja ke Gas Motorcycle, ya kan. Ini bisa kalian beli ya. Kalau udah ada yang beli yang ini, kabarin ya. Gue pengen tahu feelnya kayak gimana. Pengen test drive soalnya. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan. See you next video guys. Bye bye.